kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu mah, maaf. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang rapat BPBD dalam rangka rapat koordinasi masalah situasi kondisi sekarang. Saya juga rapat di Badan Penanggulangan Bencana Nasional, informasi awal pada kawan-kawan, dan mungkin bisa nanti Pak Wali khususnya bisa disampaikan kepada masyarakat curah hujan dari BMKG. Seperti kedua, berikutnya akan berhenti 2 hari, kemudian akan lanjut lagi. Namun sebelum kita nanti rapat lebih intens dan Pak Mokos, saya juga akan menyampaikan paparan berkaitan siaga 1 akan jatuh di mana saja. Di sini sudah ada ruangan itu. Kita secara intens, secara 2013 Januari itu kurang lebih ada 508 RW yang sudah terkena tinggi, dan ini ekstrim, sebentar hujan terus. Oh sudah, yang itu nggak dimasukkan ya, saya minta tadi. Nanti saya bilang apa Heru, Pak Wali Kota Utara, menjadi titik beratnya di tempat Bapak, merah sekali, terus suaranya sangat tinggi. Ini tidak digambarkan di sini. Tadi saya minta, tapi mungkin teman-teman lupa karena kalau melihat ini
nanti semua kebijaksanaan adalah di tangan Pak Gubernur. Bapak sudah saya siapkan nota dinas tentang hasil-hasil seperti ini Pak. Dan ini menjadi gawat ya Pak. Jadi juga tanda Bapak ada menyampaikan nota dinas kepada Bapak Gubernur. Yang soal itu jumlah pengungsi kita itu berapa sekarang? 42.000. 40.000. Cocok sama yang di TV tadi ya? Berapa? Ada masalah? Ya, sudah cepat. Khawatir kayak gitu. Terus yang paling penting lagi, dinas kesehatan ada ya? Itu nanti saya minta tolong informasi tentang apa kebutuhan pengungsi ya yang di lapangan itu, tentang obat dan lain-lain. Demikian juga dinas sosial saya tanya gitu. Kayak nanti tolong sedianya Mas ya. Siap. Di masalahnya apa? Dan kita kalau bisa di cover. Kita nggak mengantisipasi karena orang sebagian juga udah khawatir nih kejadian kemarin terjadi lagi. Saya langsung aja teman-teman dari kesehatan silakan Pak. Nah ini agak lebih harus waspada hari ini karena saya lihat limpasan dari waduk Pluit sudah harus menjadi perhatian kita. Pluit Putra Putri, belakang Pluit Village, Jalan Muara Karang itu sudah 1/4 ban lah, artinya mungkin 20 cm ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Yosudarso juga seperti itu, dan Kelapa Gading kayaknya agak lebih bagus dari kemarin. Dan pengungsi nambah nih, pengungsi nambah itu yang harus kami antisipasi, dan tadi saya minta dari teman-teman dinas kesehatan yang luput dari, bukan luput, yang kurang menjadi perhatian dan stoknya kurang itu adalah makanan anak-anak balita. Sampai jam sekarang berapa pengungsi? Kurang lebih 7.000-an. 7.000 mungkin 7.000 itu posisi tadi jam 5 pagi lah ya, karena tidak nambah jam pagi. Kelihatannya sekarang itu agak lebih nambah, mungkin bisa 9.000-an. Kayak seperti di Kelurahan Penjaringan nambah tuh, dari 50 mungkin sekarang bisa 100-an. Kemungkinan robnya Pak? Hari ini rob. Jadi banjir plus rob ya Pak? Banjir plus rob plus kiriman hadiah dari atas kan? Hari ini puncak rob ya? Puncak. Iya, hari ini ketinggian kalau nggak salah 2,10 ya. Di Katulampa atau? Bukan, di rob ketinggian, laut. Nah, dan teman-teman dari masyarakat dari Pluit mungkin sebagian tadi saya dilaporkan oleh Pak Camat sudah melakukan persiapan evakuasi bagi mereka yang memang memerlukan evakuasi. Dan seberapa luas Pak pengaruh rob itu ke pesisir kawasan? Ya kan berarti air laut ngantri, air yang ke laut ngantri ya. Jadi cepet-cepetan dipompa masuk lagi, ya kita doakan saja hari malam ini tidak hujan. Tindakan cepat kita selain mengantisipasi dengan pengungsi apa lagi Pak? Saya minta seperti tahun lalu bantuan pompa segera di sana, mobil pompa, dan di Kepala Dinas PAYU tadi saya sudah sampaikan untuk segera memperhatikan kondisi yang ada di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana, dari awan itu, kondisi awan merahnya itu titiknya di wilayah Jakarta Utara, berarti hujan yang sangat besar ada di wilayah Jakarta Utara. Diperkirakan sampai tanggal 22 Selasa diperkirakan hujan lebat, berhenti 2 hari, 3 hari, hujan lagi, berarti Jumat, Sabtu, Minggu besok akan lebat kembali. Mungkin batasnya di antara Rabu, Kamis saja yang agak rendah hujan. Kebutuhan dan kalau saya lihat prediksi dari Badan BMKG ya, itu akuratnya 80%. Jadi kalau pagi hujan sedang, siang hujan ringan kan gitu ya. Nah itu akurat. Jadi teman-teman masyarakat saya himbau itu harus dilihat setiap saat, sehingga bisa mengambil tindakan masing-masing yang terbaik buat mereka masing-masing. Kebutuhan mobil pompa kita untuk kalau saya minta sih sebanyak-banyaknya. Jadi pemikiran kesediaan, kesanggupan dari BPBD sendiri dari gimana? BPBD hari ini jam ini saya dengan teman-teman dari Badan Pusat Penanggulangan Bencana tingkat pusat ada di kantor wali kota, saya sudah ditunggu. Kalau saya sih minta sih khusus wilayah utara itu harus ada minimal 20 mobil pompa mobile lah. Kalau hanya dikirim 5-6 kayak kemarin di Kelapa Gading dikirim 4,
Ya tidak signifikan. Kira-kira 20 kirim khusus di utara tuh. Sekarang stoknya ada nggak? Mudah-mudahan Dinas PU ke depan bisa menganggarkan ini. Pak, stok mobil. Modifikasi cuaca itu ada pengaruhnya nggak sih Pak ke ini Pak? Sampai saat ini kan saya tidak tahu apakah sudah dilakukan modifikasi. Kelihatannya belum ya. Atau itu kan susah ya, kita harus lihat plus minusnya awan itu dan angin, posisi angin. Nah, sehingga kalau memang itu harus dilakukan, saya rasa lebih bagus bisa mengurangi minimal hujan dari atas tidak mengguyur Jakarta. Pak, prioritas mobil pompa tadi itu di mana Pak? Ya. Prioritas mobil kan kita kebutuhan tadi banyak. Oh iya, prioritasnya di Pluit, Pademangan, maksudnya Pademangan, terus Koja. Koja itu kenapa? Koja itu di posisinya di dekat Pelindo dan Bogasari itu bisa menyedot. Ditaruh di situ bisa ketarik semua tuh kali saluran Sunter. Terus di Koja kali Betik bisa narik dari Kelapa Gading. Nah sisanya mungkin di Kapuk untuk Kapuk Kamal itu Kamal kemarin saya lihat arusnya cukup deras untuk langsung lari ke laut. Itu yang kita prioritaskan karena itulah kawasan perekonomian, pusat perekonomian semuanya Pak? Atau hanya pusatkan kepada penduduk atau gimana ini? Kita pusatkan pada penduduk dong. Dan intinya bukan penduduk apa prioritas perekonomian, tapi bagaimana kita menarik air itu secepat mungkin dari sungai-sungai ke laut. Kan kalau kita kali Sunter di ujungnya adalah kali Kali Kresek. Kalau Boulevard Raya ujungnya adalah kali Betik. Kita ujungnya aja kita tarik gitu. Nah di Pluit kita pompa ke laut. Pademangan di ujungnya Gunung Sari kita dorong gitu. Jadi kita tidak melihat prioritas ini semua kita prioritaskan dengan cara melakukan efektivitas secepat mungkin dan semudah mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau ini Pak, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya cintai. Jadi kita tadi barusan melakukan koordinasi kaitannya dengan situasi kondisi yang terjadi pada hari ini, yang kita undang tadi beberapa wali kota nggak bisa hadir, mungkin nggak bisa kesini nih karena sebagai di lapangan. Jadi intinya satu bahwa kita melakukan koordinasi dengan terkait dengan para pengungsi yang berada di 154 titik, dan tentunya ini kita berharap bahwa para pengungsi ini nanti bisa terurus lah kira-kira. Yang jadi masalah sekarang adalah bahwa kita ada sebuah kecenderungan untuk kira-kira genangan ini kira-kira 17% lebih dari seluruh area Jakarta ini seperti tahun kemarin gitu. Artinya tadi beberapa teman tuh mengatakan perlunya kita mempersiapkan untuk skala gubernur istilahnya mendeklar untuk tanggap darurat. Kemarin kan siaga darurat, mendeklar untuk tanggap darurat. Kalau tanggap darurat itu salah satu syaratnya adalah bahwa kita udah mengganggu perekonomian Jakarta. Kalau kita lihat di beberapa lokasi kayak misalnya Stasiun Tanah Abang udah tenggelam, terus ada kecenderungan tadi eskalasi dari BMKG segala macam yang bisa mengakibatkan kondisi lebih parah karena curah hujan yang tinggi. Demikian juga tadi ada satu yang tambahan setelah perekonomian, terus dampak sama eskalasi ya, eskalasi tadi. Dan kita juga udah karena gini, kalau yang siaga darurat itu kan sekarang ini masih karena anggaran kita belum turun, masih disupport oleh BNPB. Sementara kalau besok tanggap darurat itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus siapkan anggaran khusus ya kawan-kawan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya informasikan bahwa
dari BNPB itu mengalokasikan kira-kira 1.539 orang di 300 titik melalui tadi ada Kodim dan Koramil dan satuan reaksi cepat yang terdiri dari pasukan tempur TNI AD. Jumlah marinirnya itu ada 100, jumlah Kopassusnya 100, Paskasnya 100, dari Kostrad 150, yang ini tentunya di bawah koordinasi di Kodam Jaya. Jadi tugas-tugas mereka adalah untuk membackup evakuasi khususnya bagi masyarakat yang terkepung oleh banjir, dan ini merupakan satuan pelaksanaan yang tentunya berkoordinasi juga dengan satuan pelaksanaan di BPBD lewat wali kota, camat dan lurah. Mungkin langsung aja kalau mau ada yang bertanyakan, kebetulan di sini juga ada dinas kesehatan, dinas sosial, ada juga ketua badan penanggulangan bencana daerah, Bapak Asisten. Kalau mau ada yang bertanya-tanya silakan. Kalau tadi kan dibilang ada 154 titik pengungsian ya Pak ya, DKI itu, sementara jumlah total pengungsi berapa DKI? Yang pertama. Yang kedua, kebijakan besok ini kan anak-anak sekolah mungkin sudah mulai masuk, seperti apa? Ya mestinya kalau oke, saya ini dulu. Tadi ini masukan dari beberapa beberapa wilayah itu jumlahnya sebenarnya 40.057 kira-kira jumlahnya itu. Ini tentunya validitas data ini tentunya kita akan selalu update ya. Tentunya ini karena ini kan menyangkut tentang logistik, makanan segala macam. Jadi kalau datanya enggak, kita selalu update lah. Kita data yang nggak valid nanti kita mungkin ada ada masalah di distribusi. Kalau terkait dengan masalah sekolah, tentunya kita serahkan sebetulnya ini kebijaksanaan ini kepada kepala sekolah masing-masing. Kalau akses ke sekolahan masih nggak bisa segala macam, ya tentunya mungkin dipindahkan oleh sekolah yang bersangkutan. Contohnya SMA 8. SMA 8 itu yang di Bukit Duri itu sementara dipindahkan ke Diklat Provinsi DKI Jakarta, Pak. Ini tentunya nanti kita serahkan ke sekolah masing-masing untuk mencari lokasi tempat anak-anak bisa mengikuti pelajarannya. Kira-kira begitu. Dengan pertemuan ini, BPBD merekomendasikan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Seperti demikian. Terus yang kedua, terkait dengan wilayah-wilayah yang jaringan transportasinya terputus seperti di utara, dari ada upaya untuk memobilisasi angkutan pengganti angkutan umum karena besok udah hari kerja Pak. Jadi gini Mas, kita bukannya mau memutuskan itu, mempersiapkan. Kalau eskalasi tadi bahwa ada 17% tenggelam, udah mirip-mirip kayak kemarin sebetulnya cuma kriterianya 10% juga, tapi ini kita udah hampir 17. Terus mengganggu perekonomian kota Jakarta, termasuk ada eskalasi yang tadi itu kita mempersiapkan Pak, bukan jadi mempersiapkan paling tidak kalau gubernur nanti Pak pimpinan kita gubernur itu untuk mendeklar tentang status siaga ini, kita udah siap kira-kira begitu. Jadi ini tentunya sangat tergantung dengan 1-2 hari ini. Kalau memang ada gitu, tentunya kita akan persiapkan gitu. Tadi ada pertanyaan masalah gaji di utara itu, kalau nggak salah juga kita udah minta tolong bantuan. Kalau tadi Pak Wali tadi mengatakan ya Pak, ada bantuan angkutan dari marinir untuk truk besar itu. Ini juga sudah dilakukan Pak. Ini tentunya nanti semakin ke sana ini akan dikoordinasikan oleh Pak Heru sebagai Wali Kota Jakarta Utara dengan teman-teman dari marinir untuk bisa melaksanakan ini. Tentunya tadi dimasalahkan sebetulnya ini duitnya siapa nih untuk bisa ini, karena marinir kan yang dia kan cuma punya punya truknya, punya jalan. Tapi saya yakinlah wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja, nanti Tuhan kasih jalan duit dari mana, yang penting orang-orang bisa pindah gitu kira-kira. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lain? Pak, ya. Jadi dengan eskalasi yang Bapak bilangkan tadi, pelaku ekonomi itu dari Kadin ya, itu sudah terlihat Pak. Masalahnya ini sangat mengganggu akses
perekonomian mereka, dan mereka sudah mendesak, sudah mengeluhkan banyak kerugian. Masih ditunggu lagi ini tanggap daruratnya Pak. Bukan masih ditunggu yang menentukan tanggap darurat. Mudah-mudahan besok kan kita masuk ya, sudah pertemuan sampai yang namanya siaga darurat BNPB ini udah jalankan. Tapi kalau udah tanggap darurat, maka kita harus menggunakan nanti anggaran yang ada di kita di kas maupun di memang udah anggaran yang udah tersiapkan buat itu bisa dipakai. Hanya memang merupakan sebuah kondisi yang harus dibantu. Mungkin mekanisme ya agak dipermudah untuk bisa membantu masyarakat khususnya yang terkena dampak banjir ini bisa dilaksanakan. Jadi Mas, jadi ini artinya besok, kalau besok kita rapat koordinasi mengatakan bapaknya udah harus gerak, kita udah siapkan tadi ada beberapa SK yang saya harus tanda tangani, ada draft dari SK Gubernur tentang tanggap darurat udah disiapkan. Jadi kalau besok oke, itu ya nggak masalah. Yang susah kadang-kadang kan koordinasi dulu, bikin draft gimana, mau pakai yang namanya verbalisasi ini butuh waktu. Kalau besok ini kalau semuanya udah siap, kita akan gini Pak Gubernur tanda tangan ya dengan jalan. Tapi mudah-mudahan lah Tuhan kasih kemudahan untuk nggak terlalu banyak kayak di Jakarta ini. Karena kemarin saya tadi udah cerita, saya kemarin dari Garut ya, lihat Bandung itu parah gitu. Bandung terus sepanjang tol itu dari Cikarang ke sini nih, teman-teman sana udah keredem, orang-orang pada di pinggir-pinggir itu pada minta-minta. Saya perintahkan ke teman-teman tadi di Jakarta jangan sampai ada orang minta karena banjir. Kita urusin karena kita memang ada uang untuk mereka. Oh iya Pak, tadi kan Bapak katakan itu kendala dengan anggaran atau di PBD juga berapa juga. Sebetulnya dalam untuk tanggap darurat sendiri, estimasi anggaran kebutuhan penanggulangan berapa sih Pak gitu? Sebetulnya itu sudah tergantung usulan SKPD nanti. Tapi tadi disebutkan bahwa di ketentuannya itu kita bisa memakai anggaran kas yang tersedia. Tadi BPKD tadi, ya, anggaran tersedia. Berapa yang kebutuhan? Nanti SKPD apa minta kalau memang kebutuhannya misalnya X ya kita kasih X. Tapi kan kita sudah Pak Gubernur kan sudah melakukan produk juga Pak, produk 117 2012 tentang undang-undang PBD kan bisa diambil dari sana. Ya itu, tapi itu tadi kalau untuk tanggap darurat itu bilang. Sana juga ada anggaran untuk tanggap darurat. Ya oke. Tentunya gini, ini karena kasusnya adalah anggaran belum diketok itu masalahnya, sehingga tadi disebutkan bahwa sesuai ketentuan itu bisa menggunakan kas yang tersedia. Tuh, ya. Yang lain ada? Kalau dibanding dengan tahun lalu, sekarang situasinya Jakarta seperti apa? Jadi ini udah mirip-mirip nih. Tadi disebutkan bahwa 17% yang terana nanti Mas Bapak, silakan Mas. Membanding saja tahun 2013 itu area lokasi di Jakarta yang terdampak itu kurang lebih 17,73%. Sekarang ini kondisi saat ini sudah 17,40, ya. Itu yang terjadi terdampak genangan air. Nah, ini memang sebenarnya disampaikan oleh Pak Sekda bahwa kalau sudah terganggu perekonomian, nah itu nanti kita berusulan ke Pak hal itu, ya. Pak, terkait sama daerah terdampak Pak, mumpung membicarakan itu, jadi basis datanya berdasarkan apa Pak ya, daerah yang terdampak itu? Jadi laporan dari lurah, kita asesmen dari lurah-lurah ya. Jadi data-data dari lurah nanti ini mohon maaf kita ini kan 24 jam. Kita sudah hampir 2 minggu ini 24 jam terus nih kita. Tidak berhenti. Jadi kita selalu update data termasuk curah hujan itu juga kita sampaikan. Pintu air berapa kita sampaikan ke mereka. Mereka juga feedback dampak-dampak yang nanti akan kena bahkan sekarang sudah kena apa gitu. Kita selalu memberikan mendapat data-data yang akurat. Jadi jumlah kelurahan tadi Mas, dari jumlah kelurahan kan 124. Tahun kemarin itu masuk RW. Tahun kemarin itu 124 kelurahan ya. Sekarang 508 RW. Sekarang ini 89. Ya. Tahun kemarin 124 kelurahan. RW-nya 508 RW. Sekarang ini 89. RW-nya 371. RW-nya 371. Ya.
Ini udah mau mendekati nih. Mendekati, makanya kita siapin ini. Paling enggak kalau udah kayak kemarin ya udah tanggap darurat. Jadi sampai curah hujannya Pak, banding tahun lalu Pak. Curah hujannya akan mendekati sama, akan mendekati. Tapi ini sebenarnya kalau curah hujan kami tidak bisa menyampaikan ya, karena itu urusannya BMKG. Kalau mau tanya langsung ke BMKG, itu yang lebih tahu persis data-data itu. Ya. Jumlah korban meninggal Pak sampai hari ini Pak? Tadi dari kesehatan ada, yang tapi yang sakit, yang sudah sakit kan enggak. Total yang meninggal 6, tapi yang 6 itu bukan semuanya korban banjir karena kebetulan lagi sakit, bahwa korban meninggal, bukan nggak langsung efek banjir seperti itu. Jadi total yang kami punya sih 6 orang, ya, tapi tidak semuanya karena banjir gitu kan, karena memang semuanya udah sakit. Kenapa? Sakit Pak. Kalau yang sakit sampai hari ini kami Dinas Kesehatan dari semua pos yang kami buka di seluruh wilayah, kami sudah melayani 10.260 pasien. 10.260 pasien dengan jumlah yang dirujuk yang 26 orang total. Penyakit apa? Sebetulnya kalau untuk banjir ini lebih banyak hampir semua wilayah sama ya, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian gatal-gatal, kemudian mialgia atau pegal-pegal, seperti itu aja. Belum ada penyakit-penyakit yang berat ya. Ya, makasih. Oke. Namanya? Saya Iwan Kurniawan, saya Kepala Seksi Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan. Iwan Kurniawan, Kepala Seksi Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan. Cukup ya? Satu lagi Pak. Apa? Distribusi bantuan ini kan kalau kita lihat kan kalau dibandingin tahun lalu justru lebih rapi saya lihat tahun lalu distribusi bantuan, karena sentral di konsentrasi ini semua bantuan yang didistribusi ke wilayah. Kalau sekarang kita tidak melihat itu. Bantuan ini yang aja nih, asisten dinas sosialnya kita. Sebenarnya sisinya masih sama, pendistribusian masih SOP yang sama. Barangkali memang karena eskalasinya, kejadiannya sore surut, malam naik, jadi sporadis sifatnya, jadi kita tidak kelihatan bergerak. Ya, sebenarnya sama. Kita tetap pakai protap BPBD dan seluruh stakeholder yang menangani bencana sudah berada pada posnya masing-masing. Bantuan kita berjalan sampai ke titik lokasi, tidak disentralkan, semua berjalan simultan sesuai dengan kebutuhan. Tadi jumlah yang dinas berapa dari sini? Ya, bahwa kita di setiap wilayah kota sudah ada dapur umum tingkat kota, dari dapur umum mandiri warga, juga dari provinsi dinas sosial yang ada di Gunung Sahari, untuk menutupi kekurangan yang didistribusikan oleh masing-masing wilayah. Jadi dinas sifatnya mobile, bisa ke wilayah timur, bisa ke wilayah barat, dan bisa ke wilayah timur. Jadi kami nggak akan menutupi itu. Kami standby dari jam 3 malam sampai jam 8, 9 malam. Baru berhenti dapur umumnya ada di Gunung Sahari 2. Cukup untuk lintas sedikit Pak, yang kalau khusus spesifik ke bayi balita berapa sih Pak? Karena memang dari beberapa posko yang kita kunjungi ke lapangan itu memang keluhannya soal bayi. Iya, jadi kami juga memang dari Dinas Kesehatan Provinsi meminta laporan ke wilayah dari mulai tingkat pusat, kelurahan, kecamatan sampai ke Sudin. Khusus untuk pengungsi memang kita minta untuk perpuluhan umur. Jadi dipilah-pilah dari mulai bayi, balita, kemudian pengungsi dengan faktor risiko seperti misalnya ibu hamil atau lansia. Nah ini tujuannya juga salah satunya itu untuk mempermudah di dalam pendistribusian bantuan, karena untuk bayi tentunya makanannya akan beda, kemudian untuk ibu hamil juga harus ditempatkan di mana juga kita beda. Jadi memang untuk bayi kami sebenarnya dari Dinas Kesehatan
untuk bayi dan balita ada namanya makanan pendamping ASI. Kita memberikan bantuan dalam bentuk biskuit. Kemudian juga untuk bayi ada bubur susu, Pak. Jadi kami selain pengadaan dari Dinas Kesehatan sendiri, kami juga dapat bantuan logistik ini dari Kementerian Kesehatan, jadi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, ya, seperti itu. Ya. Dari Dinsos tadi namanya Pak, maaf. Pak Sahrul. Pak Sahrul. Boleh apa? Sebagai seksi SKB S. Seksi bantuan sosial korban bencana SKB. Ya. Mungkin ini sebelum saya akhiri ya, tentunya saya berharap atas nama pimpinan Pemprov DKI Jakarta, saya juga menghimbau para pengusaha, para orang yang dermawan lah gitu ya, untuk bisa membantu ini, tentunya untuk bisa meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, segera akhiri lah ini. Karena kalau kita lihat sepertinya cuaca ekstrim ini lagi menimpa seluruh Indonesia ini, dan kita berharap mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan lindungan khususnya buat pengungsi ini, dan sekali lagi bantuan untuk mereka adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh stakeholder pemerintah pusat, daerah Jakarta dan daerah mitra untuk sama-sama melakukan katakanlah kegiatan yang terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya ini, masalah banjir. Kalau banjir selesai Jakarta doang, di hulunya sana enggak kan? Ya, kalau dari daerah, kalau pendaftar kan itu teknis terhadap menangani 13 sungai itu seperti itu ya. Kalau yang dari DKI sendiri apa yang kita lakukan supaya? Kan kita udah melakukan nanti beberapa kegiatan yang katakanlah dredging beberapa saluran, terus masuk kita merestorasi daerah-daerah genangan seperti Waduk Riario, Pluit segala macam. Tapi ini kan kalau airnya terlalu banyak kan juga nggak bisa artinya masih harus sedikit masalah. Tentunya kita akan selalu menambahkan daerah-daerah katakanlah resapan air ini untuk bisa untuk bisa mengurangi runoff air yang meluncur dari hulu ke hilir sana. Dan paling penting lagi sebenarnya nanti kita akan minta kepada teman-teman di P2B ya, kaitannya dengan penyediaan sumur-sumur resapan yang merupakan salah satu persyaratan di dalam memperoleh izin mendirikan bangunan ini, nggak boleh diabaikan ini. Paling tidak kalau kita berharap bahwa kalau di salah satu bangunan gitu tanah itu yang ada air hujan situ tuh nggak lari ke selokan nih, masuk ke resapan itu. Coba kalau misalnya seluruhnya bangunan di Jakarta kita mempunyai itu, saya pikir mungkin air nggak terlalu banyak kayak gitu. Ya kita kan sudah punya aturan itu, tapi ada mandul ya gitu Pak. Bukan mandul, nggak mungkin nggak semuanya. Kalau mandul itu kan namanya itu lagunya siapa itu? Yang kontribusi dari pemerintah daerah pusat yang apa? Yang untuk supaya Jakarta ini kan tadi kan kita terkaitkan antara Jakarta pusat dan tetangga juga. Yang dibutuhkan dari tetangga sendiri apa supaya ini terus terang aja kita kan punya uang banyak ya. Nah kalau kita ngomong kemarin ada beberapa bangunan yang ditertibkan di puncak karena tidak ada izin, ya kita nanti kasih lagi uang untuk menertibkan itu. Karena apa? Kita mau hutankan lagi itu paling tidak gitu. Jadi salah satunya ya tentunya kita tegakkan aturan akhirnya begitu, dan mestinya memang kita kontribusi untuk daerah-daerah mitra, bukan daerah penyangga. Daerah mitra nanti lebih banyak lah, misalnya ke Depok, ke Bogor, ke yang lain-lain untuk bisa memberikan katakanlah mengurangi runoff tadi ya. Kalau ini Pak, laporan BMKG untuk situasi Jakarta 1 minggu, 1-2 hari atau 3 hari sampai 1 minggu. Nah, ini saya mau lihat. Ya. Kalau prioritas tidak untuk tangkap. Jadi kemarin sudah curah hujan tinggi itu Pak, ini merah-merah. Ini Jakarta Utara Pak. Jakarta Utara, ini Jakarta Selatan.
sampai bulu Pak. Merah tuh soalnya apa intensitasnya makin tinggi ya? Tinggi Pak, makin tinggi. Jadi kemarin yang daerah sebagian ini perlahan ya sini ya? Ini nggak hujan Pak ini. Nggak hujan nggak, artinya ini ya? Aman Pak. Nah ini nanti sampai tanggal 22 harus seperti ini Pak. Curah hujan ini sampai tanggal 22. Di bulu masih kayak gini, ya. Makanya kecenderungan genangan sana makin. Jadi siapa teman-teman yang bisa ini siapa nih? Siangnya ini siapa nih? Jadi operator. Ini kalau siaga 1 saya nanti di sini ada mana-mana saya sudah ada Pak. Dan nyoba data. Bagus. Posisi titik banjir. Data per jam, data titik-titik bentuk itu air. Itu kategorinya ini Pak ya? Sedang, bisa, tinggi Pak? Lebat ya. Yang merah loh, merah ya. Karena kan tahu dan terus penting juga peta lokasi-lokasi pengungsian yang sudah kita deploy, yang sudah kita data ini sembarangan banjir dari mulai hari pertama kejadian dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 18 fluktuan dan puncaknya itu adalah di kemarin banjir kanal barat yang sekarang dikasih karung-karung itu kalau gimana caranya? Tapi kalau memang curah hujan masih segini tinggi, itu kemungkinan naiknya sepanjang kondisi Mbak, sepanjang lantai itu tidak rot. Nanti kan itu air ini kan sudah naik. Kapus liatin di rumah. Tahu nggak ada info dari peringatan ini Pak, peringatan ini.